Bab 2391 lewat. Tak lama kemudian suasana di depan goa menjadi hidup, dan depresi dalam hati setiap orang pun sirna. Saudara Ye, bersoraklah untuk kemenangan kita. Xiao Xing dengan gembira mengangkat gelas di tangannya, dan semua orang meminumnya sekaligus. Setelah makan dan minum, Simen Jiayin mendatangi Ye Bufan dan berkata, "Kapan Dokter Ye kembali ke Provinsi Tianluo? Aku akan segera berangkat. Sudah hampir waktunya. Aku harus kembali untuk mempersiapkan kompetisi jenius dan monster." Ye Bufan berkata, "Setelah aku pergi, aku harus bertanya kepada Master Sekte Simen tentang masalah yang kuceritakan sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Simen Jiayin berjanji, lalu berkata, "Dokter Ye juga akan berpartisipasi dalam kompetisi jenius dan monster." Ye Bufan mengangguk, "Iya, aku sudah berjanji kepada beberapa senior di Provinsi Tianluo sebelumnya." Simen Jiayin tersenyum pahit, sepertinya Provinsi Tianxiongku ditakdirkan untuk berakhir menyedihkan kali ini. Di antara 5 negara bagian utama di benua Kunlun, kekuatan Provinsi Tianxiong hanya lebih kuat dari Provinsi Tianluo. Hal yang sama berlaku untuk setiap kompetisi jenius dan monster, yang peringkatnya hanya kedua, tepat di depan Tianluosu. Sekarang Ye Bufan dan orang-orang di sekitarnya telah bergabung, saya khawatir posisi Tianxiongzu akan menjadi semakin memalukan, dan ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir. Terlebih lagi, hari ini, semua sekte utama di Qiongzu telah sepenuhnya diganggu oleh Ye Bufan. Istana Wuliang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan beberapa sekte bintang 8 telah dihancurkan satu demi satu. Dalam kasus ini, persaingan harus ditata ulang dan kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Simen Jiayin menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengusir pikiran-pikiran ini di benaknya, lalu berkata, "Meskipun Ye Yixian sangat berbakat, benua Kunlun selalu menjadi tempat munculnya para jenius dalam jumlah besar. Dia perlu bekerja lebih keras jika ingin menang." "Aku tahu." Ye Bufan mengangguk. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak terlalu peduli dengan hasil kompetisi. Yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk menemukan seseorang. Setelah makan dan minum, semua orang pergi. Ye Bufan pertama-tama membawa Simen Jiayin ke lokasi sebelumnya dari Sekte Wuji. Dia menjelaskan masalah segel secara rinci lagi, dan kemudian meneruskan metode pengendalian formasi Tianxia Hongmeng kepada Zhang He. Semuanya sudah diatur. Dia menolak tawaran Simen Jiayin untuk mengantarnya dan membawa semua orang langsung ke lokasi susunan teleportasi. 2 sosok anggun dari Kekaisaran Nanyu melesat menembus langit dan bergegas menuju ke arah susunan teleportasi. Wanita berbaju putih di kepala itu sangat cantik, tetapi ekspresinya sangat dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Ada pedang panjang yang tertancap di punggungnya, dan dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Di sebelahnya ada seorang gadis berpakaian merah dengan wajah bayi, cantik namun imut. "Kakak senior Leng, mengapa kau tidak bicara? Apakah kau tidak senang?" Wanita berpakaian putih itu tetap diam, sementara gadis lainnya seperti roh putih kecil yang ceria, mengoceh tanpa henti. Begitu pula dengan biksu tua Su dari kuil Tianlong. Dia tidak mungkin terluka lebih awal atau lebih lambat, tetapi pada saat ini, menyebabkan kita berlari ke prefektur Tianxiong dengan sia-sia. Kalau tidak, jika dia menggunakan sihir sucinya untuk meramal nasib kita, aku jamin aku akan dapat menemukan orang yang kamu cari saat ini juga. Wanita berpakaian putih itu mendesah dan masih tidak berkata apa-apa. Wanita berbaju merah itu melanjutkan, "Kakak senior Leng, sekarang kau adalah peri pedang dingin yang terkenal. Para pria yang mengejarmu dapat berbaris dari sekte hingga kaki gunung. Mereka semua adalah talenta muda dari berbagai sekte, serta bangsawan dan anak-anak kerajaan. Siapapun dari mereka sangat luar biasa. Mengapa kau harus berpegangan pada pria itu?" Wanita berbaju putih itu memiliki ekspresi bingung dan berbicara kali ini. "Jangan bicara omong kosong, dia suamiku, satu-satunya pria yang kumiliki." Gadis berbaju merah menjulurkan lidahnya dengan manis, "Bagaimana jika aku tidak dapat menemukannya seumur hidupku? Kau sudah mengatakan aku tidak akan menemukannya seumur hidupku, jadi aku akan menunggunya seumur hidupku." Suara wanita berbaju putih itu tidak keras, tetapi penuh dengan tekad.
Gadis berbaju merah itu terkekeh dan berkata, aku tidak sabar untuk menemukan pria itu dan melihat apa yang baik tentangnya. Apakah dia memiliki dua kepala sehingga membuat kakak perempuanku begitu tertarik padanya? Ayo pergi, kita harus segera kembali. Kompetisi jenius dan monster akan segera dimulai. Mungkin kita bisa mencari tahu tentangnya. Setelah wanita berbaju putih itu mengatakan ini, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, diikuti oleh gadis berbaju merah. Mereka berdua terbang cepat menuju susunan teleportasi. Ketika mereka tiba di susunan teleportasi, keduanya membayar batu roh dan kemudian melangkah ke susunan teleportasi. Ye Bufan membawa semua orang ke Kekaisaran Nanyu, menyingkirkan Jiutian di dekat susunan teleportasi, dan mendarat di tanah. Tata letak susunan teleportasi di sini sama persis dengan yang ada di negara bagian Tianluo. Orang-orang pergi ke negara bagian yang berbeda dengan menggunakan susunan teleportasi yang berbeda, dan masing-masing memiliki dua konfigurasi, satu besar dan satu kecil. Ye Bufan tanpa sengaja melirik orang yang sedang diangkut ke provinsi Tiansheng. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan seluruh tubuhnya membeku di sana. Sosok anggun berdiri di susunan teleportasi. Meskipun punggungnya membelakanginya, aura dingin dan sosok rampingnya begitu familiar. Itu adalah Leng Qingqiu. Itu dia. Itu benar-benar dia. Ye Bufan sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang dicarinya di sini. Qingqiu, teriaknya dan bergegas mendekat, tetapi sayangnya kecepatannya masih agak lambat. Dengan kilatan cahaya, susunan teleportasi diaktifkan dan kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. Melihat bahwa dia masih selangkah lebih lambat, Ye Bufan sangat kesal dan segera meraih tongkat di sebelahnya. Siapa kedua wanita tadi? Apakah Anda mengenali mereka? Tongkat itu ketakutan oleh momentumnya dan berkata dengan gugup, tamu yang terhormat, jangan impulsif. Mari kita bicarakan ini. Ye Bufan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia melepaskan kera orang itu dan bertanya dengan cemas lagi, siapa kedua wanita tadi? Apakah salah satunya bernama Leng Qingqiu? Tuan, Anda mempersulit saya. Kami memiliki peraturan dan kami tidak mengorek privasi tamu kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk mengaktifkan susunan teleportasi setelah orang-orang membayar batu roh. Kami tidak tahu apa-apa lagi, apalagi nama mereka. Ye Bufan bertanya lagi, kemana mereka pergi tadi? Itu ke Tianshengsu. Kalau begitu bawa aku ke sana dengan cepat. Aku juga ingin pergi ke Tianshengsu. Ye Bufan tidak sabar dan ingin segera menemukan Leng Qingqiu. Tuan, ada banyak tamu yang akan pergi ke negara Tiansheng hari ini. Susunan teleportasi besar dan kecil telah mencapai batas penggunaannya. Jika Anda ingin pergi ke sana, Anda hanya bisa menunggu sampai besok. Ini, melihat wanita itu begitu dekat tetapi melewatinya, Ye Bufan merasa ingin menjadi gila, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Nalan Yujia dan yang lainnya datang. Hu Yaoyao bertanya, adik, ada apa? Apa yang terjadi? Leng Qingqiu, aku baru saja melihat wanita berpakaian putih itu. Ye Bufan berkata, kita tidak akan kembali ke Tianluo untuk sementara waktu. Aku ingin pergi ke Tianshengsu untuk mencarinya. Nalan Yujia berkata, Xiao Fan, apakah kamu yakin? Aku juga melihat kedua wanita itu tadi, tetapi mereka membelakangi kita dan aku tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Apakah kamu yakin tidak salah melihat mereka? Ye Bufan berkata dengan sangat tegas, aku pasti benar. Aku dapat mengenali mereka bahkan jika aku melihat punggung mereka. Lu Sueman berkata, Xiao Fan, aku pikir kamu harus tenang dan melihat Julingqi. Terkadang wajar jika dua orang terlihat sangat mirip. Ini, kata-kata ini membuat Ye Bufan sangat tenang. Dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya dalam susunan teleportasi. Dia hanya melihat punggung dan tidak dapat 100% yakin. Hu Yaoyao berkata, mereka tidak mungkin berdiri di sana dan menunggu kita. Jika kita menunggu sampai besok, kita tidak akan tahu di mana mereka berada. Prefektur Tiansheng sangat besar, di mana kita bisa menemukan mereka. Bab 2392, apakah ini ilusi? Ye Bufan merasa bingung sejenak. Apa yang dikatakan beberapa orang memang masuk akal,
tetapi dia tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka telah berpapasan satu sama lain dalam jarak yang begitu dekat. Kebetulan saja saya datang terlambat selangkah, dan susunan teleportasi tidak dapat digunakan hari ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah takdir yang mempermainkan saya. Lu Sueman berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru. Jika pihak lain benar-benar gadis dingin yang kamu cari, dia pasti akan datang kepada kita saat kita tiba di Tianshengsu. Jika bukan dia, tetapi dia hanya terlihat mirip, tidak akan sayang untuk melewatkannya. Hu Yaoyao mengikuti dan berkata, baiklah, kita akan segera pergi ke Tianshengsu, jadi beberapa hari tidak akan membuat perbedaan. Ye Bufan memikirkannya dan itu masuk akal. Dia masih harus kembali ke Tianluozu, dan dia tidak bisa membiarkan Qin Biao dan yang lainnya menunggu. Tempat ini berjarak lebih dari 10.000 mil dari Tianluozu. Bahkan catatan transmisi suara sejauh 100.000 mil yang paling berguna pun tidak dapat dikirimkan kembali. Kita hanya dapat kembali terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan memimpin semua orang ke susunan teleportasi di Provinsi Tianluo. Di Provinsi Tiansheng, ada kilatan cahaya, dan dua sosok muncul pada susunan teleportasi. Wanita berpakaian putih itu menatap gadis berpakaian merah, adik perempuan, mengapa aku merasa seperti seseorang memanggilku tadi, dan sepertinya itu dia. Apakah kamu mendengarnya? Gadis berpakaian merah itu menggelengkan kepalanya, adik perempuan, mengapa aku tidak mendengarnya? Aku pikir kamu terlalu merindukannya, jadi kamu berhalusinasi. Apakah itu ilusi? Tapi aku benar-benar mendengarnya. Dialah yang memanggilku. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan cemas, tidak, aku harus kembali dan melihatnya. Sambil berbicara, dia menarik tongkat di sebelahnya dan bersiap untuk mengambil kembali susunan teleportasi itu. Akibatnya, saya diberitahu bahwa susunan teleportasi tidak lagi tersedia dan jika saya ingin menggunakannya, saya harus menunggu hingga besok. Kakak, ayo kita kembali. Aku bilang kau berhalusinasi. Gadis berbaju merah menariknya dan pergi. Ayo cepat pergi. Jika kita kembali terlambat dan melewatkan kompetisi monster, Tuan kita akan menghukum kita untuk menghadapi tembok selama 10 tahun. Kau tidak akan dapat menemukan siapapun kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Wanita berbaju putih itu mendesah, dan keduanya pergi bersama. Mungkin dia sangat merindukannya dan berhalusinasi. Ye Bufan dan yang lainnya meninggalkan susunan teleportasi dan terbang langsung menuju kota Kekaisaran Daxing. Melihat suasana hatinya sedang buruk, Jiang Fangzu berinisiatif untuk berkata, Saudara Ye, bagaimana kultivasimu sekarang? Apakah sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Ye Bufan juga mengesampingkan masalah Leng Qingqiu untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa kultivasinya memang agak rumit. Dalam hal kultivasi, aku berada di tahap akhir fusi, dan dalam hal teknik pemurnian tubuh, aku telah mencapai alam kesuksesan besar. Kekuatan tempurku setara dengan puncak kekosongan gua. Jika dilihat dari kekuatan mental, aku sekarang berada di tahap awal Mahayana. Meskipun semua orang tahu bahwa kultivasinya telah meningkat, mereka tetap diam-diam terkejut ketika mendengar hasil ini. Jiang Fangzu mengacungkan jempolnya dan berkata, Saudara Ye, Anda benar-benar jenius. Gelar juara ini milik Anda. Ye Bufan juga berpikir demikian. Ia tidak terlalu peduli dengan kejuaraan semacam ini. Namun, yang diinginkannya adalah ketenaran. Ia ingin namanya menyebar ke seluruh benua Kunlun. Maka Ye Tian dan yang lainnya secara alami akan mendatanginya. Beberapa orang mengobrol saat mereka bergegas menuju kota Kekaisaran Daxing. Di paviliun Tian Sui, Sui Yueli sedang duduk bersila di sebuah ruangan yang tenang. Ekspresinya tenang dan pikirannya bebas dari segala gangguan. Jelas terlihat bahwa dia sedang berlatih dengan sekuat tenaga. Seorang wanita tua berambut putih melayang di atas kepalanya, terbalik, dengan jari telunjuk menekan titik akupuntur baihuinya. Ada dua wanita setengah baya yang cantik berdiri di samping mereka, satu adalah Xiao Wanyi, pemimpin paviliun Tian Sui, dan yang lainnya adalah sesepuh agung Qin Biao. Kedua pria itu tampak serius, mata mereka penuh kekhawatiran. Tiba-tiba,
aura Sui Yueli tiba-tiba meledak dan mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia secara mengejutkan berhasil menembus tahap awal Dongsu. Akhirnya berhasil. Xiao Wanyi dan orang lainnya bersorak, keduanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Wanita tua berambut putih di atas kepalanya bergoyang dan jatuh, dan Qin Biao bergegas maju untuk menahannya. Tetua Agung, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Ternyata wanita tua berambut putih itu adalah Ling Hu Mei, Tetua Agung Paviliun Tianshui. Tidak apa-apa, Ling Hu Mei melambaikan tangannya, tetapi dia sangat lemah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat tangannya. Dia bersandar ke dinding di belakangnya, bernapas dengan berat. Meski begitu, dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Beruntung sekali, akhirnya aku berhasil. Bahkan jika aku mati, aku akan merasa puas. Terima kasih, Tetua Agung, karena telah memberiku kehidupan baru. Sui Yueli membuka matanya, berlutut, dan bersujud kepada Ling Hu Mei untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baru saja, Ling Hu Mei mewariskan seluruh kultivasi hidupnya kepadanya melalui teknik inisiasi. Meskipun ada beberapa kerugian dalam prosesnya, tingkat kultivasi Sui Yueli melonjak ke tahap Dongsu. Tidak apa-apa, kamu adalah masa depan Paviliun Tianshui-ku. Lagi pula, aku tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Dengan melakukan ini, aku tidak menyia-nyiakan kultivasiku dalam hidup ini. Ling Hu Mei menunjukkan senyum di wajahnya yang pucat. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih kepada pria kecil bernama Ye itu. Jika dia tidak sepenuhnya menaklukkan dua orang tua dari Sekte Lei Yun dan Villa Senjian, aku tidak akan berani mewariskan keterampilanku kepadamu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Ye Bufan tidak menaklukkan Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun, dia akan bertahan bahkan jika dia hanya punya beberapa tahun untuk hidup. Kalau tidak, tanpa tetua tertinggi yang bertanggung jawab, Paviliun Tianshui akan diambil alih oleh dua keluarga lainnya. Justru karena tidak ada krisis di Provinsi Tianluo sekarang, dia berani melepaskan dan mendukung Sui Yueli, seorang junior. Xiao Wanyi dan Qin Biao berdiri di dekatnya, hati mereka dipenuhi rasa syukur dan kagum atas pengorbanan Tetua Agung. Tetapi untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, hari sudah mulai malam, dan hari kompetisi jenius dan monster akan segera tiba. Kalian pergilah, dan biarkan aku, seorang wanita tua, beristirahat sebentar. Ling Hu Mei berjuang untuk berdiri. Tanpa berkat dari kultivasinya, dia bukan lagi orang kuat di puncak panggung Dongsu yang terkenal di dunia. Dia tampak tidak berbeda dari wanita tua biasa dan berjalan keluar ruangan dengan gemetar. Xiao Wanyi dan yang lainnya tahu bahwa tetua tertinggi ini memiliki karakter yang kuat, jadi mereka tidak banyak bicara. Mereka bertiga pun meninggalkan ruangan tenang itu, berkemas sederhana, dan terbang menuju kota kekaisaran Daxing bersama-sama. Qin Biao berkata, waktu untuk kompetisi jenius dan monster semakin dekat, dan aku tidak tahu apakah Ye Yixian telah kembali. Kali ini dia akan mewakili Tianlozu kita dalam kompetisi, dan dia pasti akan dapat membalas kekalahan sebelumnya dan kembali dengan hasil yang baik. Xiao Wanyi telah mendengar tentang Ye Bufan sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Penatua Agung, kurasa kau masih melebih-lebihkan pemuda itu. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, dia hanya berada di tahap fusion. Sekarang Yueli kita adalah orang kuat di tahap void. Bahkan jika dia memiliki bakat besar dan berlatih dengan cepat, bisakah dia lebih cepat dari inisiasi Tetua Agung? Kurasa kompetisi jenius dan monster kali ini akan bergantung pada Paviliun Tianshui kita. Yueli pasti akan membuat gebrakan besar. Sui Yueli hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan mata Qin Biao. Dia tahu bahwa pemimpin itu sombong dan angkuh, dan orang biasa sulit menyenangkannya. Tidak ada gunanya berdebat dengannya, dan semuanya bisa diselesaikan dengan fakta. Bab 2393, meraih tempat. Paviliun Tianshui tidak terlalu jauh dari kota Kekaisaran Daxing. Setelah beberapa jam, ketiga orang itu tiba di gerbang kota. Saat ini, tempat itu dihiasi dengan lampu dan ribuan orang berkumpul di sini, seolah-olah sedang menyambut kedatangan seseorang. Memimpin kerumunan adalah dua pria tua berambut putih,
Zhao Fangsuo dari Villa Pedang Ilahi dan Lei Wanjun dari Sekte Awan Guntur. Keduanya adalah tetua tertinggi dan memiliki status tertinggi. Bahkan pemimpin sekte harus berdiri di belakang mereka, dan di belakang mereka adalah para murid sekte. Yang lain hanya menonton, tidak tahu siapa yang ditunggu kedua sekte bintang 8 ini di sini. Tentu saja, orang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang ini adalah Ye Bufan. Melihat bahwa pertempuran antara para jenius dan penjahat akan segera dimulai, mereka menduga bahwa Ye Bufan akan kembali dalam beberapa hari ke depan dan telah menunggu di depan gerbang kota selama 3 hari penuh. Xiao Wanyi dan 3 orang lainnya datang ke sini, dan setelah melihat situasi dengan jelas, mereka bergabung dengan tim dan menunggu di sini bersama. Tapi aku merasa sedikit tidak setuju dalam hatiku, berpikir bahwa sungguh merepotkan jika orang-orang ini menunggu di sini demi seorang pria muda. Akan tetapi, karena bahkan Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun sedang menunggu di sini, dia tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Banyak penonton yang tidak menyadari situasi tersebut dan terkejut bagaimana 3 sekte bintang 8 dapat begitu menghormati satu orang. Bukan hanya orang luar, bahkan murid-murid sekte Lei Yun dan Villa Senjian, beberapa orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menunggu lama, mereka mulai merasa tidak sabar. Apa yang terjadi? Siapa yang kita tunggu? Kudengar kita sedang menunggu seorang pemuda bernama Ye. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan kebaikan yang begitu besar sehingga begitu banyak dari kita menunggunya di sini. Benar, aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan wajah sebesar itu. Meskipun orang-orang ini berbicara dengan hati-hati dan dengan suara rendah, mereka secara alami dapat mendengar dengan jelas siapa Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun. Lei Wanjun berbalik dan melirik ke seluruh hadirin, diam, semuanya. Jika ada yang mengatakan omong kosong lagi, aku akan menendangnya keluar dari sekte. Melihat tetua tertinggi marah, semua orang segera menutup mulut mereka, takut akan mendapat masalah jika mereka tidak berhati-hati. Akan tetapi, mereka yang belum tahu menjadi semakin penasaran tentang apa sebenarnya kebajikan dan kemampuan pemuda itu sehingga membuat kedua tetua agung itu begitu kagum dan hormat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba beberapa sosok muncul di udara dan bergegas menuju sisi ini dari arah susunan teleportasi. Qin Biao berkata, apakah ini Dr. Ye yang telah kembali? Semua orang memiliki ide yang sama, berpikir bahwa itu pasti Ye Bufan yang telah kembali. Sosok di kejauhan itu sangat cepat. Ia muncul di hadapan semua orang hanya dalam beberapa tarikan napas dan jatuh dari udara, yang sama sekali berbeda dari apa yang diharapkan. Total ada selusin orang, dipimpin oleh 2 lelaki tua berambut putih. Yang di tengah memiliki aura yang kuat dan tampaknya telah menembus alam pemurnian Void dan mencapai tahap awal Mahayana. Meskipun lelaki tua yang berdiri di sampingnya sedikit lebih lemah, dia juga memiliki tingkat kultivasi puncak Dongsu. Di samping kedua lelaki itu ada seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah putih, memegang kipas origami di tangannya, dan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Masih ada 7 atau 8 anak muda yang tersisa, dan tingkat kultivasi terendah berada di atas tahap fusi. Pria tua berambut putih yang memimpin itu melirik semua orang yang hadir, dengan senyum jenaka di wajahnya, Zhao Fangsuo, Lei Wanjun, apakah kalian berdua hantu tua datang untuk menyambutku? Setelah melihat penampilannya dengan jelas, ekspresi Lei Wanjun berubah. Hua Tianpu, mengapa kamu datang ke Tianluzu ku alih-alih tinggal di Tianwuzu dengan jujur? Ternyata kelompok orang ini berasal dari Sekte Huayun di Tianwuzu. Pria tua yang memimpin adalah Master Sekte Hua Tianpu, pria tua lainnya adalah Tetua Agung Hua Tianxiong, dan sisanya adalah murid elit Sekte Huayun. Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun pernah bertarung dengan Hua Tianpu saat mereka berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan lawannya telah menjadi pemimpin sebuah sekte dan entah bagaimana tiba-tiba datang ke Tianluzu. Yang terpenting adalah kultivasi pihak lain meningkat jauh lebih cepat daripada mereka, dan dia benar-benar telah memasuki tahap Mahayana. Meskipun masih dalam tahap awal, itu adalah dunia yang berbeda dari puncak tahap Gua Void. Hua Tianpu tertawa, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu, yaitu,
kami telah memesan semua tempat bagi Provinsi Tianluo untuk berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster. Ekspresi Zhao Fangsuo merosot, apa maksudmu? Hua Tianpu berkata dengan bangga, kenapa? Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Kamu tidak perlu pergi, Sekte Huayun kami akan berpartisipasi dalam kompetisi. Hua Tianxiong di sebelahnya berkata kepadanya, itu benar, Provinsi Tianluo-mu terlalu lemah. Kalian semua adalah sekelompok semut, akan memalukan jika kamu pergi, itu benar-benar membuang-buang kesempatan. Dalam hal ini, kamu mungkin juga menyerahkan tempat itu dan membiarkan Sekte Huayun kami melakukannya untukmu. Ternyata kekuatan Sekte Huayun bahkan tidak masuk peringkat di Provinsi Tianwu. Dengan hanya Hua Tianpu di tahap awal Mahayana, itu dapat dianggap sebagai yang terendah dari Sekte Bintang 9. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan supremasi di antara para jenius dan monster. Di hadapan begitu banyak sekte yang kuat, bahkan giliran mereka pun belum tiba. Tahun ini, Hua Tianpu tiba-tiba punya ide, yaitu merebut jatah Tianlozu untuk dirinya sendiri, sehingga murid-muridnya akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan jenius dan monster. Jadi orang ini membawa orang ke sini hanya untuk merebut tempat itu. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster, itu adalah penghinaan bagi semua kultivator di negara bagian Tianluo. Bah, kamu melamun. Lei Wanjun sangat marah, Hua Tianpu, berhenti melamun, jatah itu milik Tianlozu kita. Itu tidak ada hubungannya denganmu, keluar dari sini. Kamu tidak punya banyak kemampuan, tetapi kamu memiliki temperamen yang besar. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini? Wajah Hua Tianpu tenggelam setelah dia selesai berbicara, dan aura yang kuat tiba-tiba meledak, dan tekanan dari seorang master panggung Mahayana yang kuat menyapu seluruh penonton. Sebelum Tianlozu, sekte yang paling kuat adalah Sekte Bintang 8, dan tingkat kultivasi tertinggi berada di puncak alam void. Kebanyakan orang belum pernah melihat Master Mahayana sepanjang hidup mereka. Sekarang, di bawah tekanan yang kuat, wajah mereka menjadi pucat dan mereka terus mundur. Meskipun jumlahnya banyak, mereka berantakan. Meskipun Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun bertarung mati-matian, mereka tetap tidak dapat menahan tekanan dari Master Mahayana yang kuat. Mereka mundur lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Untungnya, Hua Tianpu hanya ingin membangun otoritasnya, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Lei Wanjun berkata dengan marah, dasar orang tua, apa yang kau lakukan? Kau mau merampoknya? Tidak masalah apakah kami merampoknya atau tidak, kami hanya menyatakan fakta. Hua Tianpu berkata dengan riang, kekuatan Tianlozu-mu benar-benar terlalu lemah. Apalagi generasi mudanya. Setiap kali kau pergi bermain, kau tidak bisa menang, dan akhirnya berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Dalam hal ini, tidak perlu menyia-nyiakan tempat itu, berikan saja kepada kami, sehingga semua orang tidak akan merusak hubungan. Mata Lei Wanjun menyemburkan api amarah, dan wajah tuanya membengkak menjadi warna hati, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang mereka katakan itu benar. Bagaimanapun, Tianlozu selalu memiliki performa terburuk di setiap kompetisi. Tuan Hua, apa yang Anda katakan salah. Kami memang lemah sebelumnya, tetapi kali ini Provinsi Tianluo kami jelas tidak lemah. Kata-kata ini nyaring dan kuat, dan Qin Biao lah yang berdiri. Itu kata yang bagus, tetapi apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan? Hua Tianpu tersenyum meremehkan, selama salah satu dari kalian anak muda dapat melewati ambang Void Stage, aku akan segera pergi tanpa mengatakan apapun, tetapi apakah kamu memilikinya? Bab 2394 Hua Tianpu yang tak tahu malu. Itu yang kau katakan. Qin Biao berkata, ini Sui Yueli, murid dari Paviliun Tian Suiku. Dia sekarang berada di tahap Dongsu. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Kau tahu, murid-murid negara Tianluo yang berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster di masa lalu paling banyak berada di tahap fusi,
dan tidak pernah ada orang kuat di tahap Dongsu. Lagi pula, terlalu sulit untuk mencapai level ini sebelum usia 25. Melihat tatapan penuh tanya dari semua orang, Xiao Wanyi berkata, Yueli, tunjukkan pada semua orang. Baik, Ketua Sekte. Sui Yueli setuju, energi sejatinya mengalir, dan auranya tiba-tiba meledak, dan dia telah memasuki tahap awal Dongsu. Ya Tuhan, itu benar adanya. Dia layak menjadi murid berbakat Paviliun Tianshui. Dia berada di tahap awal Dongsu sebelum usia 25 tahun. Seberapa hebat prestasinya di masa depan? Aku takut Sekte Bintang 9 akan muncul di Tianlozuku. Hahaha, mari kita lihat apa yang akan dikatakan orang tua ini kali ini. Apakah itu tamparan di wajah atau tidak? Apakah itu memalukan atau tidak? Semua orang dari Tianlozu yang hadir sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun tercengang pada awalnya, jelas tidak menyangka kultivasi Sui Yueli meningkat begitu cepat. Namun mereka segera merasa bahagia, karena mereka kini mewakili Provinsi Tianluo. Wajah Hua Tianpu langsung berubah jelek. Menurutnya, mustahil generasi muda Tianlozu bisa memiliki kultivasi seperti itu. Lagi pula, hasil historisnya ada di sana, dan belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Bahkan dalam sekte Huayun mereka, hanya ada satu murid yang berhasil menembus tahap Dongsu. Namun hasilnya di luar dugaannya. Ia tidak menyangka akan langsung mendapat tamparan di wajah, dan itu adalah tamparan yang sangat keras. Lei Wanjun tertawa terbahak-bahak, Hua Tianpu, apalagi yang harus kau katakan? Keluar dari Tianlozu. Zhao Fangsuo menyusul, iya, kau sendiri yang mengatakannya, dan semua orang mendengarkan. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu secepat ini, kan? Hua Tianpu juga sudah berpengalaman. Ekspresinya berubah dalam sekejap, tetapi segera kembali normal. Ia tertawa dan berkata, aku selalu menepati janjiku, tetapi yang kukatakan adalah kekuatan periode Dongsu. Mencolok dan tidak realistis tidak masuk hitungan. Sebagai orang kuat di periode Mahayana, ia masih memiliki penglihatan dasar. Ia dapat melihat sekilas bahwa Sui Yueli baru saja dipromosikan dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Lei Wanjun berkata dengan marah, orang tua, siapa yang kau katakan mencolok? Dia sebenarnya berada di tahap awal Void Realm, oke. Untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak, bandingkan saja. Hua Tianpu menunjuk murid muda di sebelahnya, yang merupakan Hua Zifeng, satu-satunya murid di Void Realm di Sekte Huayun. Tidak peduli murid mana dari negara Tianluo yang berpartisipasi dalam kompetisi, selama dia bisa mengalahkan muridku, kami akan berbalik dan pergi, dan kami juga akan menundukkan kepala dan meminta maaf kepada negara Tianluo. Dia mengatakan ini dengan penuh percaya diri. Sui Yueli adalah murid yang baru saja dipromosikan dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Dia tidak akan pernah bisa menandingi muridnya. Xiao Wanyi tentu saja melihat apa yang direncanakan oleh lelaki tua itu, dan berkata dengan marah, dia mengingkari janjinya dan menjadi kaya, sungguh tidak tahu malu. Yang lain juga menggema dan memarahi orang-orang Sekte Huayun karena tidak tahu malu. Hua Tianpu tertawa dan tidak peduli dengan tuduhan ini, apa yang kamu bicarakan? Kekuatan selalu dihormati di dunia kultivasi. Karena kamu ingin kami mundur, maka tunjukkanlah kepada kami beberapa keterampilan yang sebenarnya. Hua Zifeng juga tahu apa yang direncanakan oleh gurunya. Orang ini langsung berdiri, siapa di antara kalian yang berani melawanku? Seperti yang diketahui semua orang, Provinsi Tianluo adalah yang terlemah di antara 5 benua. Sebagai seorang kultivator dari Provinsi Tianwu, dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di sini. Zhao Fangsuo dan Lei Wanjun saling berpandangan. Pada titik ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka menggunakan cara kekerasan, sekalipun mereka berdua diikat bersama, mereka tidak akan sebanding dengan Hua Tianpu, dan hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak ada jalan lain sekarang selain mengikuti jalan yang ditandai orang lain. Yang lain juga melihat ke arah Sui Yueli. Mereka tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi mereka hanya ingin memberi pelajaran kepada orang-orang Sekte Huayun dan membuat Tianlozu merasa bangga untuk sekali ini.
Xiao Wanyi dan Qin Biao mengetahui urusan mereka sendiri dan merasa sedikit canggung sejenak. Jika Anda tidak punya cukup kekuatan untuk bertarung, kemungkinan besar Anda akan kalah, tetapi jika Anda tidak bertarung, Anda akan kehilangan momentum keluarga Anda. Sebaliknya, Sui Yueli sangat bertekad, Tuan, saya bersedia melawannya. Qin Biao berkata dengan cemas, apakah ini akan berhasil? Tidak apa-apa, kita harus memiliki keberanian untuk melawan. Sui Yueli berkata dan langsung berjalan keluar. Orang-orang di sekitar mereka segera bubar ke kedua sisi, meninggalkan ruang terbuka dengan radius 100 meter. Menatap wajah halus Sui Yueli, sekilas cahaya melintas di mata Hua Zifeng. Adik perempuan, apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Huayunku? Aku dapat mengajakmu untuk berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster. Berhentilah bicara omong kosong dan bergeraklah. Kata Sui Yueli sambil mengulurkan tangannya, dan pedang es yang bersinar muncul di telapak tangannya. Kau tidak yakin? Iya. Kalau begitu, kau yang memulai. Hua Zifeng tampak bangga dan tidak menggunakan senjata apapun. Sui Yueli langsung menghunus pedangnya, dan pedang es yang berseri dingin itu berubah menjadi kilatan cahaya yang memukau, cepat dan tajam, dan langsung menusuk dada lawan dengan aura pembunuh yang sedingin es. Hanya hal sepele, mata Hua Zifeng berkilat jijik, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Telapak tangannya sangat aneh, dan angin telapak tangannya yang kuat langsung menarik pusaran di depannya. Pedang Sui Yueli menusuk pusaran air, dan seketika itu juga seperti tenggelam ke dalam rawa berlumpur. Energi pedang yang tajam menghilang tanpa jejak oleh kekuatan yang berputar. Itu belum semuanya. Saat pusaran itu berputar semakin cepat, pedang esnya juga mulai berputar. Dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan energi sejatinya untuk menstabilkan pedang di tangannya, dan kedalaman kultivasinya dapat terlihat pada saat ini. Sui Yueli baru saja memasuki alam Dongsu, dan fondasinya belum sepenuhnya kokoh. Kontrolnya terhadap energi sejati bahkan lebih buruk daripada Hua Zifeng. Dengan suara keras, pedang es itu berubah menjadi serpihan es di langit oleh pusaran air, dan dia sendiri terkejut dan mundur 7 atau 8 langkah. Wajahnya pucat dan darahnya bergolak di dadanya. Bagaimana menurutmu, adik perempuan? Apakah kamu yakin atau tidak? Hua Zifeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mengaku kalah, kaulah satu-satunya yang akan menderita jika kita terus bertarung. Murka teratai es. Sui Yueli meraung, mengulurkan telapak tangannya, dan teratai es sebening kristal muncul di telapak tangannya. Didorong oleh teratai es, salju segera mulai turun di area sekitarnya, dan suhu turun puluhan derajat dalam sekejap. Maju, teratai es itu terbang keluar, dan di bawah pengaruhnya, angin dan salju di sekitarnya segera berkumpul bersama, menjadi semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi seukuran batu kilangan, menghantam kepala seperti gunung. Tebasan angin cepat. Menghadapi serangan seperti itu, ekspresi Hua Zifeng menjadi serius. Pedang panjang muncul di tangannya, dan cahaya pedang yang tajam berubah menjadi tirai cahaya untuk menghadapi serangan itu. Teratai es dan tirai cahaya bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara ledakan teredam, kemudian teratai itu layu dan berubah menjadi es dan salju di langit lagi. Kali ini Hua Zifeng tidak berhenti. Pedang di tangannya tidak dapat dihentikan dan ditebaskan ke arah wajah Sui Yueli. Sui Yueli tidak menyangka bahwa teratai esnya akan hancur dengan mudah. Dia segera mundur dan menghindari pedang itu. Namun Hua Zifeng tidak menyangka bahwa ini hanya tipuan. Ia segera mencabut pedangnya dan kemudian menebas langsung ke arah dada wanita itu dengan telapak tangan kirinya. Pijakan Sui Yueli belum stabil, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menghadapi serangan telapak tangan yang sama. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan dengan keras, dan aliran udara yang dahsyat menyapu. Kemudian dia terlempar ke belakang dengan jejak darah di sudut mulutnya. Bab 2395 Bagaimana kamu ingin mati? Semua yang hadir langsung terdiam, mata mereka terbelalak karena kekecewaan terhadap diri mereka. Awalnya sesuai harapan mereka, Sui Yueli seharusnya menunjukkan kekuatan sucinya untuk memperjuangkan benua Tianluo dan menyelamatkan sisa-sisa martabatnya.
Tetapi sekarang semua orang dapat melihat bahwa mereka benar-benar dirugikan. Datang lagi. Sui Yueli mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dari udara tipis, sebuah cambuk panjang berwarna hijau laut muncul di telapak tangannya, lalu dia mengayunkannya ke arah Hua Zifeng. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hua Zifeng memiliki keunggulan mutlak dalam kultivasi. Ia menebas dua telapak tangan secara berurutan, dan angin telapak tangan yang tajam merobek cambuk berwarna air itu menjadi beberapa bagian lagi. Sui Yueli kemudian terlempar mundur lagi, kali ini terjatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah, dan terluka lebih parah lagi. Dia berjuang untuk bangkit lagi, tetapi tersandung dan jelaslah bahwa dia tidak mampu melakukannya. Xiao Wanyi bergegas maju untuk mendukungnya. Baiklah, Yueli, kita mengaku kalah. Dia mengucapkan kata-kata ini tanpa daya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Sui Yueli sekarang menjadi harapan sekte tersebut. Dia baru saja dipromosikan ke tahap Dongsu. Jika dia terus berjuang seperti ini, fondasinya akan rusak dan dia akan benar-benar tamat di masa mendatang. Hahaha, apa yang kukatakan benar, bukan? Semua yang kau miliki di Provinsi Tianluo hanyalah sampah. Melihat muridnya menang, Hua Tianpu tertawa dengan arogan. Semua orang yang hadir dipenuhi amarah dan kebencian, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Apa yang dapat mereka lakukan jika mereka tidak memiliki keterampilan seperti yang lain? Di antara talenta muda di bawah usia 25 tahun, Sui Yueli sudah menjadi yang terbaik. Tidak ada yang bisa melampauinya, dan tentu saja tidak ada yang bisa menandingi Hua Zifeng. Meskipun ada orang-orang kuat di tahap Void di antara generasi yang lebih tua, lalu kenapa? Ada orang-orang kuat di tahap Mahayana di sana untuk mendukung mereka. Tidak seorang pun berani bertindak gegabah, jika tidak, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah masih ada yang tidak mau menerima? Hua Tianpu tertawa penuh kemenangan lagi, seolah-olah dia benar-benar menghargai ekspresi marah namun tak berdaya dari orang-orang di sekitarnya. Muridku berdiri di sini. Siapapun yang bisa datang, asalkan kau mengalahkannya, kami akan segera pergi. Jika kau tidak memiliki kemampuan itu, serahkan saja tempatmu dan sekte Huayun kami akan berjuang atas nama Tianlosu. Di antara orang-orang di sekitar, beberapa pemuda yang tidak mau dipermalukan siap untuk turun ke lapangan, tetapi ditarik kembali oleh para tetua mereka. Meskipun orang-orang ini marah, mereka masih berpikiran jernih. Jika mereka tidak memiliki cukup kultivasi, mereka hanya akan dipermalukan. Tidak ada gunanya jika ada orang lain yang melawan orang ini, bahkan 3 sekte utama pun tidak mampu menyinggungnya. Di antara 3 sekte utama, Sui Yueli tidak diragukan lagi adalah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan dia juga menerima teknik inisiasi dari tetua tertinggi. Adapun murid-murid Villa Senjian dan Sekte Leiyun, tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan dan berada di tahap fusi akhir, jadi kesenjangan kekuatannya sangat besar. Untuk sesaat, suasananya sangat menyedihkan, dan hati setiap orang dipenuhi dengan kebencian dan frustrasi yang tak berujung. Hua Zifeng juga memasang ekspresi bangga di wajahnya. Dia mengangkat dagunya dan melirik semua orang yang hadir, saya akan berdiri di sini. Siapa berikutnya? Dia tahu betul bahwa mengalahkan Sui Yueli sama saja dengan mengalahkan Tianlosu. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa berdiri. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya. Yang tidak pernah dia duga adalah saat dia baru saja selesai bicara, terdengar suara dingin dari kejauhan. Aku akan melakukannya. Ternyata ada yang berani menerima tantangan itu. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok orang bergegas ke arah mereka dari arah susunan teleportasi. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berusia 20-an, yang bernama Ye Bufan. Melihatnya kembali, Zhao Fangsuo dan yang lainnya menghela napas lega dan tampak gembira di wajah mereka. Sekarang sang guru telah kembali, krisis hari ini akan mudah diselesaikan. Qin Biao dan Sui Yueli juga sama, wajah mereka penuh kegembiraan. Xiao Wanyi menatap pemuda terkenal yang belum pernah dilihatnya ini, dan kemudian ekspresi ketidaksetujuan muncul di matanya.
Dia bisa melihat bahwa pihak lain berada di tahap akhir fusi. Meskipun dia dianggap sangat luar biasa di antara orang-orang seusianya, dia masih belum sehebat Sui Yueli, apalagi mengalahkan Hua Zifeng di depannya. Tuan muda, Anda kembali. Zhao Fangsuo dan yang lainnya mengabaikan semua ini dan segera menyambutnya dengan hormat. Hua Tianpu mengerutkan bibirnya dengan jijik, tidak heran negara Tianluo sedang merosot. Mereka begitu menghormati seorang pemuda dalam tahap fusi. Seberapa hebat itu? Ye Bufan mengangguk kepada semua orang, lalu menatap Sui Yueli, "Peri Sui, bagaimana kamu bisa terluka?" Begini, Qin Biao tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, dia berkata dengan penuh kebencian, "Mereka menindas kita karena tidak ada seorang pun di negara Tianluo. Itu benar-benar keterlaluan." Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan, "Jika kamu ingin merebut tempat kami, kamu harus memiliki kemampuan itu." Kemudian dia mengeluarkan pil peremajaan dan memberikannya kepada Sui Yueli untuk dimakan, lalu berbalik untuk melihat orang-orang dari Sekte Huayun. Siapa yang melukai Narsisus, membuatnya melumpuhkan lengannya sendiri, lalu keluar dari Tianlosu. Hahaha, sungguh konyol. Setelah mengatakan itu, Hua Tianpu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. "Dasar bocah kurang ajar, tahukah kau dengan siapa kau bicara?" Xiao Qing meletakkan konsol game di tangannya, menatapnya dan mencibir, "Dasar bocah tua, aku bicara padamu, cepat pergi dari sini, jangan buat kakakku Ye marah." "Wah, kau boleh sombong, tapi kau juga harus punya kemampuan." Hua Zifeng berteriak, "Beranikah kau melawanku? Selama kau mengalahkanku, Sekte Huayunku akan segera pergi." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, jika aku bertindak, kau tidak boleh pergi." Meskipun Sekte Huayun adalah yang terendah di antara Sekte 9 bintang, ketika ia tiba di Tianlozu, Hua Tianpu sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di sini. Menurutnya, dia tak terkalahkan di sini, dia adalah dewa di sini, dan kata-kata Ye Bufan benar-benar membuatnya marah. "Nak, kau mencari kematian." Hua Tianpu melambaikan tangannya ke arah Hua Zifeng, "Bunuh dia dalam 3 gerakan dan biarkan sampah-sampah ini melihat betapa kuatnya orang itu." "Jangan khawatir, Tuan, aku akan mengurus anak ini." Hua Zifeng menunjukkan senyum ganas. Orang di depannya hanyalah tahap fusi, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? "Nak, katakan padaku, bagaimana kau ingin mati?" Ye Bufan tersenyum dingin, "Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kau harus mati?" Hua Zifeng tadi telah menunjukkan belas kasihan kepada Sui Yueli, tetapi sekarang dia tidak lagi bersikap baik dan segera mengungkapkan sifat aslinya. "Nak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu, lalu memutar lehermu, dan akhirnya menghancurkan jiwamu." "Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan membunuhmu dalam perintah ini." Melihat orang ini mengandalkan kekuatannya untuk menggertak yang lemah untuk merebut jatah Tianlozu, dan begitu kejam, tatapan membunuh melintas di mata Ye Bufan, dan dia menjatuhkan hukuman mati pada pihak lain. "Nak, beraninya kau bersikap sombong saat kau hampir mati. Sekarang aku akan menunjukkan seberapa besar jarak antara dirimu dan orang-orang kuat di wilayah Dongsu." Setelah mengatakan itu, sosoknya melesat dan menghilang dari tempatnya, lalu muncul di hadapan Ye Bufan, mengulurkan tangan dan meraih lengan kirinya. Ye Bufan berdiri di sana tak bergerak dari awal hingga akhir, seolah-olah dia tidak bereaksi sama sekali. Semua orang di sekitar berseru kaget. Tidak ada yang menyangka dia akan bertindak secepat itu. Mereka tidak bisa tidak khawatir pada pemuda di depan mereka. Hua Tianpu dan yang lainnya tampak meremehkan. Mereka bahkan tidak bisa mengelak satu gerakan pun. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari 3 sekte besar menganggap lawan setingkat ini begitu serius.